Halo anak-anak, salam sehat. Sekarang kita bertemu kembali. Kita mau belajar tentang manfaat tumbuhan. Anak-anak tentu mengamati di sekitar kita banyak tumbuhan. Tumbuhan diciptakan manusia agar dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan. Nah, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Yang pertama sebagai sumber energi atau sumber makanan atau sumber pangan. Nah, di sini ada sayuran dan buah-buahan. Ada biji-bijian, salah satunya biji jagung, biji padi, biji kacang, ada umbi-umbian, singkong, umbi jalar, talas, dan padi. Ini adalah bahan makanan bagi manusia. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Yang berikutnya, manfaat tumbuhan sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Vitamin kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada buah pisang, buah jeruk, buah tomat, buah apel. Semuanya itu mengandung vitamin. Tapi sayang anak-anak, buah-buahan dan sayur-sayuran mudah busuk. Karena itu diolah agar tahan lama. Diolah di mana? Di pabrik. Maka itu dikemas dalam bentuk vitamin-vitamin yang seperti ini, ada dalam bentuk kapsul atau tablet. Nah, ini sebagai suplemen atau vitamin yang hasil olahan di pabrik. Jadi tumbuhan itu bisa menghasilkan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Berikutnya, manfaat tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Wah, kenapa ya tumbuhan menghasilkan oksigen? Lihat, di sini ada berbagai macam pohon. Ada pohon yang besar, ada yang pohon yang kecil. Kapan tumbuhan menghasilkan oksigen? Nah, tumbuhan menghasilkan oksigen saat proses fotosintesis. Nah, tumbuhan sebagai pembersih udara. Karena pada saat proses fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara. Dan setelah fotosintesis selesai, tumbuhan mengeluarkan oksigen sehingga udara menjadi bersih dan segar kembali. Nah, pohon pun sebagai penyejuk udara. Di tempat yang banyak pohon biasanya lebih sejuk dan segar karena udaranya bersih. Ingat, pohon menghasilkan oksigen. Berikutnya, amati di sini ada gambar tumbuhan. Lihat, akarnya panjang-panjang dan besar. Apa ya fungsi pohon di sini? Nah, tumbuhan sebagai pengikat air di dalam tanah. Pada musim hujan, anak-anak, pohon-pohon ini, terutama pohon-pohon di hutan, bisa menyerap air sehingga terdapat cadangan air yang banyak. Nah, cadangan air di musim kemarau akan keluar sebagai mata air. Selain itu, akar pohon tanaman dapat menyerap air sehingga mencegah banjir. Dan akar pohon ini juga bisa menahan tanah sehingga pada waktu musim hujan dan banyak air yang mengalir tidak menyebabkan longsor. Wah, manfaat tumbuhan itu banyak sekali ya anak-anak. Maka dari itu mari kita rawat tumbuhan di sekitar kita agar tumbuhan-tumbuhan itu tetap lestari. Sekarang apalagi ya manfaat tumbuhan itu? Nah, manfaat tumbuhan berikutnya coba lihat di sini. Ini ada gambar bumi. Bumi yang kita tempati. Bumi dipenuhi tumbuhan. Nah, pohon-pohon ini bermanfaat sebagai peneduh dan memperindah dunia. Maka dari itu, tanamlah pohon agar banyak menghasilkan oksigen, sehingga pemanasan global dan lapisan ozon yang rusak pulih kembali. Nah, lihat di sini. Bila bumi kita dipenuhi pohon, maka bumi kita akan bersih, udaranya akan segar. Kalau udaranya segar, maka manusia dan hewan bisa tumbuh dengan
baik. Manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, sebagai sumber energi sama seperti manusia, karena tumbuhan bagi hewan bermanfaat sebagai sumber makanan, makanan yang menghasilkan energi. Nah, hewan apa saja ya yang mengkonsumsi tumbuhan? Anak-anak ingat adalah hewan-hewan herbivora. Hewan herbivora pemakan tumbuhan. Nah, hewannya anak-anak lihat. Ada kelinci, ada kambing, ada sapi atau kerbau dan lain-lain lagi. Apalagi manfaat tumbuhan. Tumbuhan sebagai penghasil cadangan makanan bagi manusia dan hewan. Nah, tumbuhan dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya diolah menjadi keripik. Nah, makanan apa lagi nih yang bisa diolah? Misalnya sayur buah-buahan diolah menjadi manisan sehingga tahan lama. Kalau buah-buahan tidak diolah, biasanya cepat busuk. Atau sayur-sayuran diolah menjadi asinan. Rumput laut, wah kalau rumput laut anak-anak tahu ya, dijadikan nori. Anak-anak suka? Pasti suka. Nah, lihat ini buah-buahan dan sayur-sayuran. Diolah menjadi makanan jenis baru agar tahan lama. Berikutnya, nah, tumbuhan sebagai produsen penghasil makanan bagi manusia. Tumbuhan melindungi bumi dari sinar matahari. Nah, coba anak-anak buktikan. Pada siang hari yang terik, anak-anak berteduh di bawah pohon. Apa yang anak-anak rasakan? Pasti akan terasa lebih sejuk. Mengapa? Karena pohon ini menghasilkan oksigen, sehingga tumbuhan melindungi bumi dari sinar matahari yang terik. Lihat. Berikutnya, tumbuhan sebagai bahan material bangunan. Nah, jenis kayu yang digunakan adalah misalnya dari pohon jati, pohon singon, pohon mahoni atau pohon albasiah. Ini pohon-pohon yang diambil batangnya dijadikan sebagai bahan material bangunan atau perabot rumah tangga. Contohnya ada kursi, meja, lemari. Sebagai bahan pembuat rumah, dibuat jendela, dibuat pintu. Nah, berikutnya, tumbuhan sebagai penambah nilai estetika. Nah, jika tumbuhan digunakan sebagai tanaman hias, apa saja contoh tanamannya? Berbagai macam jenis bunga. Nah, itu sebagai tanaman hias. Nah, bahkan tumbuhan besar pun bisa dijadikan tanaman hias dengan cara dibuat apa anak-anak? Ini di bonsai. Bonsai itu adalah salah satu teknik membuat tanaman hias, yaitu dengan cara dikerdilkan. Apa itu kerdil? Dibuat pendek. Nah, berikutnya juga bisa bunga nih, berbagai macam jenis bunga. Ada bunga tulip, bunga melati, bunga mawar, dan sebagainya. Fungsi tanaman hias untuk memperindah rumah dan lingkungan agar sejuk. Apakah di halaman rumah anak-anak ada tanaman hias? Kalau belum ada, ayo anak-anak menanam supaya rumah anak-anak menjadi indah. Sekarang yang berikutnya tumbuhan sebagai bahan sandang. Sandang itu apa ya? Sandang adalah pakaian. Nah, salah satunya adalah pohon kapas. Pohon kapas menghasilkan kain katun. Lihat, kain katun nyaman karena menyerap keringat. Nah, ini pohon kapas. Pohon kapas sudah mengeluarkan kapasnya. Bisa diolah menjadi berbagai macam jenis pakaian. Berikutnya, tanaman rami. Tanaman rami menghasilkan kain linen. Kain linen adalah bahan yang tebal sehingga menghangatkan badan. Selain itu bisa pula diolah atau dibuat menjadi karpet, tikar, keranjang. Nah, ini contoh pohon rami. Nah, ini kainnya anak-anak. Ini karpet dan ini keranjang atau kerajinan tangan yang dapat diolah dari pohon rami. Berikutnya, pisang abaka juga menghasilkan kain. Nah, bagian yang dimanfaatkan batangnya. Diambil seratnya lalu dibuat pakaian. Pisang abaka ini anak-anak tidak bisa dimakan buahnya, tetapi batangnya
bisa diolah menjadi kain. Nah, ini pisang abaka. Ini batangnya anak-anak yang diambil ya, bukan daunnya. Diolah menjadi kain. Nah, ini kainnya. Ini hasil olahan yang lain. Berikutnya, tumbuhan sebagai bahan obat. Nah, yang pertama akar atau rimpangnya. Bisa diolah jadi jamu atau obat herbal. Nah, contohnya ada laos, ada kunyit, ada jahe, ada temulawak. Nah, ini gambarnya. Temulawak, jahe, kunyit diolah menjadi jamu. Jamu menyehatkan tubuh kita dan bisa mengobati beberapa jenis penyakit. Nah, kalau ini yang dimanfaatkan adalah daunnya. Nah, bisa diolah menjadi obat herbal. Contohnya ini pohon sirsak diambil daunnya. Lalu ini daun salam juga diambil daunnya bisa dijadikan obat. Kalau ini pohon pepaya diambil daunnya pula untuk obat. Dan ini pohon kelor. Nah, bisa diolah menjadi obat yang menyehatkan tubuh. Nah, jambu biji juga diambil daunnya. Misalnya anak-anak diare. Nah, ini ambillah daun jambu biji. Maka diare kalian akan sembuh. Berikutnya adalah tumbuhan sebagai obat diambil bunganya. Nah, ini bunga sepatu. Bunga sepatu pun bisa diolah menjadi obat. Nah, melati, bunga sepatu. Ini bunga sepatu, ini bunga melati, dan ini pacar Cina. Ini bunganya yang diambil sebagai bahan obat herbal. Nah, kalau sekarang yang diambil adalah bagian batangnya. Nah, ini adalah kayu manis. Selain untuk obat juga untuk bahan minuman atau penyedap masakan. Nah, ini kayu manis anak-anak. Nanti tanya ke mama ya, anak-anak tamasya ke dapur. Melihat kayu manis itu seperti apa ya? Nah, kalau ini pohon kayu putih. Nah, kayu putih diolah, diambil batangnya, dijadikan minyak kayu putih yang suka digosokkan ke tubuh anak-anak. Nah, ini bisa dibuat minyak kayu putih. Berikutnya, tumbuhan sebagai bahan obat yang diambil adalah bijinya. Nah, ini biji pala. Anak-anak, ini adalah biji pala. Biji pala ini bisa dimanfaatkan sebagai obat. Dan ini, ini bukan kayu putih anak-anak, tapi ini buah pinang. Ya, biji pinang bisa diolah menjadi bahan obat. Wah, sekarang manfaat tumbuhan sebagai bahan industri. Apa saja ya yang bisa diolah menjadi bahan industri? Yang pertama, pohon karet. Pohon karet bisa dibuat apa ya? Bisa ban mobil, ban sepeda, ban motor, atau dibuat pembungkus kabel atau sepatu karet. Nah, sekarang ini pohon kelapa sawit. Nah, ini pohon kelapa sawit. Nah, kalau pohon kelapa sawit bisa dibuat menjadi minyak goreng, margarin, sabun, atau sebagai campuran coklat. Nah, ini adalah manfaat dari kelapa sawit. Berikutnya adalah teh. Anak-anak pasti tidak asing dengan teh. Nah, ini anak-anak tanaman teh. Nah, ini tanaman teh. Yang diambil adalah daunnya. Daunnya diolah, dikeringkan, lalu menjadi bahan minuman. Yang berikutnya adalah ini kopi. Nah, kopi bisa diolah menjadi bahan minuman juga. Nah, mama, papa, anak-anak pasti suka minum kopi ya. Nah, asalnya dari tanaman yang tadi. Sekarang tumbuhan sebagai bahan industri yang berikutnya adalah pohon pinus. Seperti karet diambil getahnya. Nah, getah pinus dibuat jadi bahan apa ya? Bahan baku cat. Coba anak-anak lihat tembok rumah anak-anak. Bahan baku cat ini berasal dari pohon pinus. Bisa juga diolah menjadi plastik, menjadi sabun, dan menjadi lem. Nah, ini getahnya sedang disadap anak-anak, ditampung di ember lalu diolah di pabrik. Nah, ini pohon pinusnya. Pasti kalian pernah lihat kalau jalan-jalan ke Lembang atau ke Ciwidey ya. Pohonnya tinggi-tinggi biasanya. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? Bumi gersang, maka kehidupan berakhir. Jika tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan reboisasi di hutan gundul, menanam pohon di sekitar rumah,
buang sampah di tempatnya,